Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum belajar harus semangat ya. Pak Ahmad coba tes semangatnya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, pagi-pagi harus semangat ya. Baik. Kita akan bertemu lagi dengan Pak Ahmad pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita lebih baik berdoa dulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran. Ahmad minta tolong kepada Ananda Hari maju ke depan untuk memimpin dan mempersiapkan doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca mulai. Doa selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hari, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, surat pendek, membaca surah Al-Kautsar, dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pak Ahmad ingin memeriksa kerapihan baju. Sudah rapi? Sudah. Meja sudah diluruskan? Sudah. Kalau begitu, Pak Ahmad akan mengecek kehadiran. Hilda, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua, alhamdulillah. Baik, Pak Ahmad akan catat. Ya, terima kasih Hilda. Baik anak-anak, Pak Ahmad sebelum memberikan materi pembelajaran berupa video, Pak Ahmad ingin bertanya kepada Ananda Hari. Hari, sebutkan rukun iman yang keenam. Beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Betul, pintar sekali Hari. Ya, hari ini kita akan mempelajari yaitu menerima qada dan qadar, subtema memahami makna qada dan qadar. Jadi di pembelajaran pada hari ini Pak Ahmad akan menyampaikan, nanti kalian akan menyimak tayangan video berupa video tentang memahami qada dan qadar. Setelah itu kalian akan berdiskusi, kalian akan mendiskusikan tentang makna qada dan qadar. Setelah itu kalian mempresentasikan, dan terakhir Pak Ahmad akan memberikan evaluasi sebagai tolak ukur apakah kalian sudah mampu atau berhasil dalam memahami makna qada dan qadar. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah.
Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajarannya. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Ahmad ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami dan memberikan contoh hikmah, qada dan qadar dengan baik. Jelas? Jelas. Ya, Pak Ahmad akan memulai dengan beberapa gambar. Kalian boleh disimak yang ada di papan tulis. Ada 3 gambar. Pak Ahmad ingin menunjuk Hilda. Hilda, di gambar pertama ada gambar apa? Tata surya. Sistem tata surya. Apa yang terjadi di sistem tata surya di kehidupan keseharian kita? Bahwasanya Allah mengadakan siang dan malam. Allah menciptakan siang dan malam. Oke, bagus. Yang kedua ada gambar apa itu, Natasha? Bayi. Ada gambar apa? Bayi. Apa yang kamu ketahui dari bayi ini? Bahwasannya bayi yang telah hidup Lahir, ya, akan meninggal. Itu semua ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada gambar yang ketiga. Ya, Rofiko, gambaran ketiga ini ada gambar apa, Rofiko? Orang yang memenangkan perlombaan. Orang yang memenangkan perlombaan. Bagaimana caranya kita sebagai siswa agar memenangkan perlombaan? Kita harus berusaha. Berusaha. Selain berusaha apa lagi? Berdoa. Tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, Pak Ahmad akan menayangkan sebuah video nanti tentang memahami makna qada dan qadar. Kalian diharapkan selama tayang video itu mencatat apa yang kalian lihat, mencatat apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut. Sudah siap? Sudah. Karena nanti kita akan berdiskusi tentang memahami dan mencari tahu hikmah apa yang terkandung di dalam qada dan qadar. Baik, kalau kalian sudah siap, Pak Ahmad akan mulai tayangkan videonya. Kalian perhatikan dengan baik. Kalian minggu depan kan kita ulangan PA ini. Aku tuh masih bingung bedanya kodrat-kodrat itu apa sih? Nggak ngerti. Kalau menurut aku, pada itu sentatan yang dari bikin sama Allah. Kalau pada itu masih Allah. Oh iya. Kalau dari artikel yang aku baca sih, kalau kode itu lebih ke ketetapan pada manusia secara general gitu. Sedangkan kalau pada itu lebih terperinci kepada satu manusia yang Yang gitu? Jadi yang benar yang mana? Tenang, aku ada video nih yang menunjukin pada bangunan. Mau lihat nggak? Silakan disimak, dicatat apa yang kalian dapatkan ya. Ya, baik ya. Ya. Silakan disimak, dicatat apa yang kalian nanti dapat dari video tersebut. Perhatikan hari. Ada siswa yang sungguh-sungguh belajar, ada juga siswa yang hanya bermain-main saja. Perhatikan
perbedaannya. Ya, ada yang sungguh-sungguh beribadah, ada yang hanya bermain-main TikTok saja. Apakah akan ada hasil yang berbeda dari dua karakter di video tersebut? Kita lihat. Tahun kemudian dia menjadi orang yang sukses berkat dari kerja kerasnya. Dan yang hanya main-main saja, lihat, tidak menjadi orang yang sukses hanya meminta-minta saja. Dan takdir berkata lain, dia meninggal dalam keadaan menyesal menyia-nyiakan kesempatan dalam hidupnya. Baik, tayangan video sudah selesai. Kita simak bersama-sama. Pak Ahmad ingin bertanya ke satu atau dua orang. Karena tadi Pak Ahmad menyuruh agar kalian mencatat apa yang kalian lihat, mencatat apa yang kalian dapatkan. Pak Ahmad bertanya kepada Silvi. Silvi, bagaimana tayangan video yang barusan? Apa yang kamu dapatkan? Saya melihat ada dua karakter yang berbeda. Yang pertama semangat belajar dan yang kedua hanya bermain-main saja. Yang pertama karakter yang sangat semangat dalam belajar untuk mengejar cita-citanya, dan yang kedua hanya bermain-main saja ya, hanya bermain-main TikTok seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, Hilda, tadi ada dalam tayangan video ada orang yang akhirnya sukses berkat dari belajarnya gitu kan? Apakah kalau kita ingin menjadi sukses hanya berpangku tangan saja? Tidak. Tidak. Lalu bagaimana dah? Kita harus kerja keras. Kerja keras. Apa? Giat belajar. Giat belajar. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dan bertawakal. Bertawakal. Bertawakal itu menyerahkan segala sesuatunya, hasilnya hanya kepada Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar, berusaha semampu mungkin. Dan yang kedua, berdoa, meminta agar hasilnya terbaik. Dan yang ketiga, bertawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau misalkan dapat hasilnya baik, kita bersyukur. Kalau hasilnya kurang maksimal, kita terus coba lagi. Dan itu adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah yang sudah Allah berikan untuk umatnya. Dan itu terbaik. Kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah selesai menonton video dan kalian sudah tadi menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Ahmad, sekarang kita masuk ke kegiatan diskusi. Pak Ahmad akan membagikan kelompok ya secara heterogen. Nanti di situ ada tim ahlinya. Pak Ahmad hanya membagi 3 kelompok saja untuk berdiskusi. Siap? Siap. Baik.
Pak Ahmad sudah membagi kelompok. Pak Ahmad akan membagikan bahan diskusinya. Jadi tolong kalian diskusikan dengan baik. Jika nanti kalian sudah mendapatkan hasil diskusinya, kalian presentasikan secara berkelompok, dimulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Jelas? Jelas. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan diskusi. Ya, silahkan diskusikan berkaitan dengan cerita tentang kode dan koda. Kalau ada yang ingin tanyakan, tanyakan ke Pak Ahmad ya. Ya, silahkan diskusikan dengan baik. Tadi kelompok 3 ini kelompok 1 dah. Silahkan diskusikan dengan temannya. Di situ ada cerita, kalian simpulkan apa yang harus kalian tulis. Ya, nanti kalau hasilnya sudah dapat dipresentasikan di depan. Siap ya? Iya. Ini kelompok 2. Silakan Natasha diskusikan dengan kelompoknya. Catat jika sudah ada hasilnya dan nanti disampaikan di depan. Baik anak-anak, kalian apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Sudah mendapatkan hasil diskusinya? Sudah. Kalau sudah, nanti Paman akan panggil satu persatu per kelompok, maksudnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tentang memahami makna kodo dan koda. Baik, Pak Ahmad panggil kelompok pertama ya, yang dipimpin oleh Hilda dan teman-teman. Silakan maju untuk mempresentasikannya. Silakan Mawa, Rika dan Siti Nurajizah juga ikut maju. Tim ahli di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang Ya. terdiri atas Hilda Maulida, Tika Safitri, Siti Nur Azizah, dan Mawa Inuddin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hikmah kode dan kodat. Ya. Untuk jawaban nomor 1, menurut kami untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan kebesarannya, penunjukan ini dengan menciptakan manusia berbeda-beda, mulai dari struktur tubuhnya seperti bentuk tubuh, warna kulit, hingga perbedaan bahasa, suku, budaya, dan lainnya. Dalam hal ini, Allah hendak menunjukkan bahwa ciptaannya bukanlah sebuah kebetulan. Setiap individu yang memiliki perbedaan dan keunikannya masing-masing, ini tidak mungkin terjadi kecuali karena kekuasaan dan kebesarannya. Ya. Menurut kami, Allah menciptakan manusia berbeda-beda tujuannya untuk mengenal satu sama lain dengan perbedaan dan keunikan yang masing-masing miliki. Seharusnya bisa menjadikan manusia untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan tersebut. Untuk jawaban nomor 2, menurut kami, sikap orang yang beriman kepada kodo dan kodat ketika usaha yang ia lakukan gagal akan meyakini bahwa kegagalan tersebut adalah keputusan terbaik bagi dirinya dari Allah SWT. Oleh sebab itu, ia akan bersabar dan tawakal dan tetap menjalankan ikhtiarnya kembali dengan sungguh-sungguh sambil belajar dari kesalahan. Ya. Yang ketiga, sebagai seorang yang beriman, jika ingin mendapatkan hasil yang terbaik, harus bersikap optimis dan giat berusaha atau ikhtiar, dan selalu berdoa atau meminta hasil yang terbaik kepada Allah. Jika sudah berikhtiar dan berdoa, sikap selanjutnya ialah bertawakal kepada Allah, yaitu menyerahkan segala sesuatunya baik atau buruk hasilnya hanya kepada Allah.
Ya, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1 yang berkaitan tentang ada kegagalan dan ada kesuksesan. Ya, bagaimana cara kita sebagai orang mukmin menghadapi kegagalan dan bagaimana cara kita sebagai orang mukmin ketika kita mendapatkan keberhasilannya. Yang tadi sudah disebutkan oleh Hilda, apakah sudah betul menurut kalian? Sudah. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Kalau begitu kita berikan tepuk apresiasi. Kamu hebat. Bersemangat, luar biasa, mantap. Silakan duduk Hilda. Baik, kelompok selanjutnya Pak Ahmad panggil kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Silakan. Tim ahlinya Natasha berdiri di tengah, teman-teman yang lainnya di samping. Silahkan Natasha presentasikan berkaitan tentang seorang mukmin ketika menghadapi kegagalan dan seorang mukmin ketika mendapatkan keberhasilan. Apakah keberhasilan itu hanya semata-mata berkat dirinya sendiri atau dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Silakan dipresentasikan dari nomor 1 dan terutama perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Natasha Prestia, Kurnia Istiqomah, Muhammad Ramdhani dan Hari Ardiansyah. Ya. Kami di sini akan mempresentasikan isi Memahami kandungan dalam kode dan kode. Ya. Menurut kami, dari adanya perbedaan adalah terciptanya keindahan. Keindahan yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki manusia. Dengan adanya perbedaan tersebut, manusia memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Misalnya dari segi bahasa, budaya, dan lainnya. Kalau manusia sama semua, dunia ini gak indah nantinya karena semuanya sama. Justru karena benda-benda itu semua hal jadi indah. Misalnya begini, kita kan tiap minggu pergi ke taman bunga di pusat kota. Nah, menurut kalian lebih indah dan lebih bagus mana? Taman bunga yang bunganya warna-warni dan berbeda-beda bentuk bunganya, atau yang sama semuanya? Tentu yang beda-beda kan? Nah, begitu juga manusia diciptakan berbeda-beda supaya hidup kita lebih berwarna dan indah. Bagaimana seharusnya sikap sebagai orang yang beriman kepada kodrat Allah Subhanahu wa taala jika hasil yang didapat tidak sesuai hasil diinginkan? Karena manusia tidak mengetahui takdir yang terjadi pada dirinya. Jadi harus selalu tenang jiwanya. Karena orang yang beriman kepada koda dan kodar senantiasa tenang hidupnya. Sebab ia selalu tenang atas apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya, jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur. Jika gagal, ia bersabar dan berusaha lagi. Poin yang nomor 3. Sikap orang yang beriman kepada koda dan kodar Allah Subhanahu wa taala jika tidak sesuai dengan keinginan adalah menerima dan memperbaiki kekurangannya dan menyadari bahwa orang yang beriman dengan takdir ia akan bersabar dan tetap bersyukur karena ia memahami bahwa semua ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, jadi kelompok 2 sudah memberikan hasil diskusinya bagaimana cara menyikapi ketika salah satu tokoh cerita tersebut yaitu Salim mengalami kegagalan. Salim harus tetap bersabar ya, bersabar dan terus mencoba di kesempatan berikutnya karena ia menyadari
berprasangka baik kepada Allah itu lebih utama daripada mengeluh dengan hasil yang tidak memuaskan. Karena dari hasil yang tidak memuaskan itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap salim seharusnya harus lebih bersabar dan ditingkatkan lagi untuk berusaha di kesempatan yang lain. Ada yang menambahkan, Hilda ataupun Rofiqah dari kelompok 1 dan 3? Tidak, Pak. Tidak. Kalau begitu kita berikan tepuk apresiasi ya. Tepuk apresiasi. Kamu hebat, semangat, luar biasa. mantap. Ya, silakan kelompok 2 duduk. Baik, anak-anak, kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3, yaitu kelompok Rofiqah dan teman-teman. Silahkan maju ke depan. Rofiqah sebagai tim ahli di tengah ya. Fajar di samping boleh, dan Agni Silvi di tengah. Ya. Silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ya. memberangkatkan saya, Fajar, Adi, dan Silvi akan mempresentasikan hikmah beriman kepada qadar. Silahkan. Menurut kami dari adanya perbedaan adalah terciptanya harmonisasi. Harmonisasi di sini adalah upaya penyesuaian atas sifat-sifat manusia dan kondisi sosialnya. Misalnya, Allah menciptakan orang kaya dan orang miskin tujuannya untuk melahirkan rasa peduli. Atau Allah menciptakan watak lembut dan keras untuk menjaga keseimbangan dalam beriman. Ya. Bagaimana seharusnya sikap salim sebagai orang yang beriman kepada qadar dan qadar, pada qadar Allah SWT, jika hasil yang didapat tidak sesuai hasil yang diinginkan? Menurut kami, orang yang beriman kepada qadar dan qadar akan senantiasa menerima segala sesuatu dengan penuh kesabaran, baik dalam situasi yang sempit atau susah, dan tetap bersabar dalam situasi senang atau bahagia. Selanjutnya poin yang ketiga. Kita harus menyadari keberhasilan atau kegagalan adalah kejadian yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ya. Kita sebagai manusia hanya harus berusaha ikhtiar, berdoa, meminta kepada Allah SWT dan bertawakal, Ya. menyerahkan segala hasil kepada Allah. Cukup. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kasus ceritanya Maryam yang selalu berusaha berlatih ya dalam menghadapi lomba pidato tingkat kecamatan, Maryam itu selalu berusaha melatih diri baik sendiri maupun bersama orang tuanya. Makanya Maryam itu mendapatkan hasil yang terbaik, ya kan? Berbeda dengan temannya yang hanya tidak ada usahanya. Maka tentu saja orang yang akan berhasil adalah orang yang memiliki usaha, giat bekerja. Nah, makanya kita sebagai manusia untuk mengusahakan cita-cita adalah caranya selalu berusaha, berdoa kepada Allah, dan serahkan semuanya hasilnya kepada Allah juga. Apapun hasilnya baik atau buruk, ya kita harus terima karena itu termasuk ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Silakan kita berikan tepuk apresiasi untuk kelompok 3. Tepuk apresiasi. Kamu hebat, bersemangat, luar biasa, mantap. Silakan duduk kelompok 3. Baik anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah selesai
berdiskusi dan kalian juga sudah menyampaikan hasil diskusinya per kelompok ke depan, ya. Menurut Pak Ahmad, presentasinya sudah cukup baik. Tadi kalian sudah menjelaskan bagaimana cara menghadapi ketika seorang mukmin menghadapi kegagalan atau seorang mukmin mendapatkan keberhasilan. Kalian sudah menyampaikan jawabannya dengan cukup baik, ya. Jadi Pak Ahmad hanya ingin menambahkan sedikit saja. Kalian sebagai seorang pelajar yang menginginkan cita-cita agar kehidupannya lebih baik, menjadi orang yang berhasil seperti menjadi dokter, menjadi guru, ataupun yang bermanfaat bagi orang lain, kita harus mengusahakan cita-cita tersebut dengan cara bagaimana? Seperti yang kalian sekarang lakukan, yaitu sekolah, belajar di sekolah dengan baik. Selain belajar di sekolah, kalian juga belajar di rumah. Dan jangan lupa, kalian sebagai seorang yang beriman, mempercayai adanya Allah, kalian juga jangan lupa sholatnya, meminta kepada Allah apa yang kalian cita-citakan agar berhasil. Ketika kalian sudah berikhtiar dan berdoa, serahkan nanti hasilnya kepada Allah. Semoga takdir yang baik menyertai kalian. Amin ya robbal alamin. Dari penjelasan Pak Ahmad dari awal sampai akhir ini, apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau begitu Pak Ahmad akan memberikan tugas rumah, ya, PR. Karena waktunya kita tinggal sedikit, Pak Ahmad akan memberikan tugas PR. Nanti Pak Ahmad akan membagikan worksheetnya, lembar kerjanya kepada kalian untuk dibawa ke rumah. Jelas ya? Jelas. Dan minggu depan kita akan berjumpa kembali untuk menjelaskan makna perilaku terpuji, ya. Makna perilaku terpujinya yang pertama menghormati guru, menghormati orang tua, dan sikap saling menghargai sesama. Jelas ya? Jelas. Baik, kalau begitu Pak Ahmad akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selain itu, Pak Ahmad juga minta tolong kepada Ananda Hari untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan sini Hari. Sudah belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali Hari.